Serang dengan NIM 857247317. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana hasil laporan dari praktikum gerak gelombang ya, atau jenis dan bentuk gelombang kemarin yang videonya sudah saya putar walaupun hanya sebentar atau cuplikannya. Di sini saya akan mengulas ulang ya bagaimana tujuan praktikum tersebut yang saya lakukan tadi siang, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya, di mana saya mengamati bentuk gelombang transversal dan longitudinal melalui kegiatan sederhana tersebut. Dan saya akan menjelaskan perbedaan antara gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik dan dengan berdasarkan dasar teori. Nah, di mana gelombang tersebut adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang berdasarkan arah getaran terhadap arah rambatnya. Dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama gelombang transversal, di mana gelombang tersebut adalah arah getaran tegak lurus terhadap arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali atau gelombang cahaya. Nah, yang kedua gelombang longitudinal, arah getaran sejajar. Nah, arah rambatnya, contohnya gelombang bunyi di udara. Nah, berdasarkan mediumnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik atau memerlukan medium, contohnya air, tali, dan udara. Dan selanjutnya gelombang elektromagnetik, di mana tidak memerlukan medium, contohnya cahaya, gelombang radio, cahaya dan gelombang radio gitu ya. Di mana alat dan bahan di sana saya kemarin alatnya adalah tali atau kabel ya, yang panjangnya sekitar setengah meteran, dan juga handphone ya untuk merekam tentunya, dan juga stopwatch untuk menghitung waktu. Di mana langkah kerja tersebut, yang pertama saya melakukan percobaan gelombang transversal. Di sana saya mengikuti satu ujung tali atau mengikat ya salah satu ujung tali pada tiang kursi. Ya, dan selanjutnya saya pegang ujung tali tersebut lalu menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah secara berulang seperti video yang sudah saya putar sebelumnya ya. Dan saya mengamati bentuk gelombang berbentuk pada tali tersebut. Yang kedua, percobaan gelombang longitudinal. Dan saya menyiapkan pegas mainan atau selingki ya, punya anak saya tetap tentunya. Nah, di mana saya siapkan pegas mainan atau selingki tersebut, saya menarik dan mendorong salah satu ujung pegas ke depan dan ke belakang, dan saya mengamati bagian pegas yang rapat dan renggang. Dan hasil pengamatan tersebut dari jenis percobaan gelombang, ciri yang diamati bentuk gelombang yang pertama ya, saya melihat gelombang pada tali transversal, getaran naik turun tegak lurus, arah rambat bergelombang naik turun. Yang kedua, gelombang pada pegas longitudinal, getaran maju mundur sejajar arah rambat, rapat, renggang. Nah, selanjutnya analisis ya. Saya menganalisis bagaimana di situ dari percobaan terlihat bahwa gelombang memiliki arah rambat yang berbeda tergantung jenisnya. Gelombang transversal memperlihatkan simpangan tegak lurus arah rambat. Gelombang longitudinal memperlihatkan daerah rapat dan renggangnya. Nah, hal itu juga sesuai dengan teori ya, bahwa gelombang adalah perpindahan energi tanpa berpindah zat secara keseluruhan. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa gelombang dapat dibedakan menjadi transversal dan longitudinal berdasarkan arah getaran terhadap arah rambatnya. Gelombang merupakan cara energi berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan zatnya. Nah, mungkin itu saja ya, sedikit penjelasan dari saya bagaimana langkah-langkah tadi siang, dan juga saya sebelumnya mohon maaf mungkin videonya terlalu pendek atau
gimana ya, barangkali ibu dosen juga kurang berkenan. Saya mohon maaf karena saya melakukannya secara mandiri juga ya. Juga mungkin dari kata-katanya agak terbata-bata ya, soalnya saya juga sebelumnya mencatat juga, mungkin ya kurang lancar juga, saya juga mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.